Shalom, selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Anak-anak yang sudah kelas 2, Bapak sangat berharap kalian semua dalam keadaan sehat hari ini dan siap untuk mengikuti pelajaran hari ini. Anak-anak sekalian, Bapak tetap menghimbau supaya kalian tetap berada di rumah karena pandemi virus corona ini belum berakhir dan banyak juga menyerang anak-anak. Oleh karena itu, kalian harus mampu menjaga kesehatan diri kalian dan juga kesehatan keluarga kalian. Oke, anak-anak sudah siap untuk belajar hari ini? Mari kita berdoa sebelum memulai pelajaran kita. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, hari ini kami akan memulai pelajaran kami, terkhusus bagi anak-anak kelas 2. Tuhan berkati kami untuk boleh mengerti dengan baik pelajaran kami hari ini. Tuhan, berilah kepada kami kepintaran, kecerdasan, untuk kami boleh mengerjakan dan mengikuti semua pelajaran dengan baik. Dan juga ya Tuhan, berilah kami kesehatan, terutama juga orang tua kami. Tuhan memberikan mereka kesehatan dan rezeki untuk mampu mencukupi seluruh kebutuhan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Shalom anak-anak sekalian, Bapak yakin kita sudah siap untuk belajar hari ini. Apa yang akan kita pelajari hari ini, anak-anak sekalian? Perhatikan. Pelajaran kita pada pertemuan pertama pendidikan agama Kristen, terkhusus bagi anak-anak kelas 2, yakni dengan topik pembelajaran menghormati orang tua. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Anak-anak sekalian perlu untuk mengerti dengan baik mengapa kita harus menghormati orang tua. Yang pertama yang harus anak-anak ketahui, semua manusia terkecuali Adam dan Hawa, mereka tidak mempunyai orang tua. Tetapi setelah Adam dan Hawa, mereka mempunyai anak Kain dan Habel, terus manusia-manusia selanjutnya, itu semua itu bisa ada di dalam dunia ini karena mereka mempunyai orang tua. Yang pertama, kalian harus mengerti kita ada di dalam dunia ini karena kita memiliki orang tua. Kita bisa dilahirkan karena kita mempunyai ayah dan mempunyai seorang ibu. Mengapa kita harus menghormati orang tua? Karena orang tua itu merupakan wakil Allah di tengah-tengah dunia ini. Allah mewakilkan kepada orang tua untuk membesarkan kita, merawat kita, menjaga kita, melindungi kita, memberikan kita makan, mencukupi seluruh kebutuhan kita, mendidik kita. Itulah peran dan tugas orang tua. Dan Bapak yakin semua orang tua Bapak dan orang tua kalian juga pasti melakukan tugas yang Tuhan berikan itu. Bapak tanya pertama ya. Bapak tanya pertama misalnya kepada kalian, apakah ada orang tua kalian yang membiarkan kalian kelaparan? Pasti tidak. Atau ada? Ada enggak? Ada enggak? Atau Fransiskus misalnya, apakah Fransiskus Saverius, apakah orang tuanya membiarkan dia kelaparan begitu saja? Mana mungkin? Tidak mungkin. Karena orang tua itu akan selalu berusaha bagaimanapun caranya untuk mencukupkan kebutuhan. Apakah ada di antara kalian yang tidak dirawat orang tuanya? Malah sampai orang tuanya ngomel-ngomel, suruh mandi lah, suruh makan lah, suruh tidur tepat waktu lah, jangan kelamaan nonton TV lah. Banyak sekali yang orang tua kita ingatkan kepada kita, itu bentuk daripada orang tua merawat kita. Tetapi sering kita melawan kan? Apakah ada orang tua yang tidak menjaga kalian? Ada enggak orang tua yang tidak menjaga kalian? Di saat gelap, masa mereka tidak memelukmu?
Di saat misalnya ada yang membuat kamu takut, mereka akan menenangkanmu. Di saat ada orang yang mengganggumu, tetapi ketika kamu berjalan dengan orang tuamu, apakah kamu takut? Pasti tidak takut, karena kamu berpikir kamu dekat dengan orang tuamu atau orang tuamu ada di sampingmu. Terus orang tua itu juga mempunyai tugas untuk membesarkan kita. Ada kalian misalnya di sini orang tua yang tidak ingin kalian tumbuh besar? Ada enggak orang tua yang tidak ingin anaknya tumbuh besar? Ayo, siapa di antara kalian? Misalnya orang tuanya tidak ingin kalian tumbuh besar, atau Jeremy misalnya. Tidak mau orang tuanya si Jeremy tumbuh besar, tinggi, semakin gemuk. Mana ada orang tua yang tidak menginginkan itu. Maka orang tua akan memenuhi seluruh kebutuhanmu. Dari makanan, minuman, dan apapun yang kau butuhkan. Pakaian disiapkan semuanya. Tidak mungkin kamu pakai pakaian bayimu waktu baru lahir sampai sekarang kamu bisa pakai. Itu orang tuamu akan belikan. Terus memberikan kita makan. Nggak mungkin orang tua kita hanya memberikan kita nasi. Pasti terkadang kamu dibelikan ayam, dibelikan daging, atau belikan ikan. Sekalipun dengan kesederhanaan. Orang tua itu merupakan wakil Allah dalam kehidupan kita, terutama di dalam membimbing kita. Karena memang tugas orang tua adalah menjadi pembimbing atau pendidik pertama dalam keluarga. Jadi guru pertamamu adalah orang tua. Jadi jangan sampai kamu lebih mendengar apa yang Bapak sampaikan atau guru sampaikan dibanding apa yang disampaikan orang tuamu. Jangan sampai kamu lebih takut kepada orang tua temanmu daripada orang tuamu. Jangan sampai kamu lebih takut kepada orang tua dari misalnya yang tidak kamu kenal daripada kepada orang tuamu. Jadi oleh karena itu yang pertama, mengapa kita harus menghormati orang tua ya? Karena orang tua adalah wakil Allah yang bekerja keras untuk mendidik, merawat, membesarkan kita, memberikan kita makan, mencukupi seluruh kebutuhan kita sampai kita nanti dewasa. Yang kedua, orang tua sangat berjasa dalam hidup kita karena seorang ibu berjuang dalam melahirkan kamu. Dan dia di antara hidup dan mati ketika akan melahirkan kamu. Jadi kan kamu berpikir gampang-gampang saja. Jadi mengapa kita harus menghormati orang tua atau ibu? Karena bayangkan selama 9 bulan, kamu di dalam kandungan, kamu dibawa kemana saja. Ya. Kamu dijaga, dirawat supaya tidak jatuh, supaya tidak misalnya kena apa-apa gitu. Supaya kamu tetap nyaman di dalam perut ibu, di dalam kandungan ibumu. Sudah, mungkin kamu dibawa bekerja tapi sambil dijagain. Mungkin kamu dibawa sambil nyuci baju, sambil jemur pakaian, sambil naik tangga, semuanya. Tetapi kamu tetap dijaga. Dan ketika kamu dilahirkan, orang tua itu atau ibu itu bertaruh nyawa untuk memperjuangkan kelahiran. Maka ingat, hormati orang tuamu. Orang tua juga sangat berjasa, yakni ayah, dalam memenuhi seluruh kebutuhan keluarga kita. Ayah mempunyai tugas untuk menafkahi atau mencukupi seluruh kebutuhan daripada keluarga kita. Jadi jangan anggap enteng, jangan juga kamu berbicara yang tidak baik kepada ayah, jangan juga kamu melawan. Ketika orang tuamu atau ayahmu pulang bekerja, sudah capek, sudah lelah, maka usahakanlah untuk membuat dia senang. Karena apa? Karena orang tua kita, ayah kita memikirkan apa yang akan kita makan besok, terus nanti misalnya si Alex misalnya nanti beli pakaian pakai uang apa, terus nanti beli bukunya pakai uang apa. Orang tua kita, ayah kita memikirkan semua. Orang tua tahu apa yang terbaik bagi kita, maka turutilah perintah orang tua. Sudah? Orang tua itu tahu apa yang terbaik bagi kita. Orang tua yang paling tahu apa yang kita butuhkan. Sudah? Maka orang tua akan selalu berusaha untuk mencukupi seluruh kebutuhan kita.
Orang tua paling menyayangi kita. Di saat kita sakit, dia memberikan seluruh waktunya untuk menjaga kita, memasak makanan yang paling enak kesukaan kita, menemani kita berbicara, menemani kita bercanda. Orang tua memberikan seluruh hidupnya kepada kita, anak-anaknya, kepada kalian. Maka harus menghormati orang tua. Karena orang tua itu sudah sangat lelah. Orang tua mengupayakan semua yang kamu butuhkan. Sudah? Orang tua merupakan wakil Allah, tanggung jawab yang sangat berat. Orang tua mengetahui apa yang sangat kamu butuhkan. Jadi kalaupun orang tuamu itu cerewet, kalaupun orang tuamu itu tiap kali menyuruh kamu ini, memerintah kamu ini, itu supaya apa yang terbaik bagi kamu itu tercapai. Misalnya orang tua tidak ingin kamu terus-terusan menonton TV karena orang tua tahu dengan kamu kelamaan menonton TV, maka mata kita bisa rusak. Terus pelajaran kita bisa ketinggalan. Akhirnya nanti menjadi kurang pintar. Sementara orang yang pintar, orang yang baik akan berhasil di kemudian hari. Tetapi alasan yang paling utama, mengapa kita harus menghormati orang tua, anak-anak sekalian, adalah ayat Alkitab berkata tentang bagaimana dan mengapa kita harus menghormati orang tua. Dalam Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Bapak ulang sekali lagi dalam Keluaran 20 ayat 12 berkata, hormatilah ayahmu dan ibumu supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Terus yang kedua, Amsal 1 ayat 8 berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Bapak ulang sekali lagi. Amsal 1 ayat 8 berkata, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Ayat yang ketiga, Kolose pasal 3 ayat 20 berkata, hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Anak-anak, tentu ayat Alkitab ini memberikan pengertian kepada kita yang bisa kita maknai secara sederhana. Apa sih upah atau apa yang akan didapatkan anak-anak yang menghormati orang tuanya? Kalau kamu misalnya, Franciscus Xaverius, menghormati orang tuanya, dia akan mendapatkan apa? Apa yang akan dia dapatkan ketika dia menghormati orang tuanya? Nah, kita akan melihat apa yang didapatkan. Berdasarkan ayat Alkitab tentang orang tua yang Bapak jelaskan, apa yang akan kita dapatkan sebagai keuntungan dari menghormati orang tua? Yang pertama, kita akan mendapatkan lanjut umur atau panjang. Anak-anak sekalian, Bapak mau bertanya, ada enggak di antara kalian yang tidak mau panjang umur? Ada enggak? Ada enggak di antara kalian yang tidak mau panjang umur, tidak mau hidupnya itu sampai tua? Dikatakan ayat Alkitab itu tadi, hormatilah ayah dan ibumu supaya panjang umurmu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allah kepadamu. Upah dari anak-anak yang menghormati orang tuanya adalah dengan dia akan mendapatkan panjang umur atau dia akan mendapatkan lanjut. Jadi kalau kalian mau panjang umur, kuncinya yang pertama atau apa yang harus kalian lakukan yaitu hormatilah orang tuamu. Sudah? Yang kedua, menjadi anak-anak yang berhasil di kemudian hari. Ayat Alkitab di atas tadi berkata, anak-anak, hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan janganlah menyia-nyiakan ajaran ibumu. Anak-anak yang mau dididik, anak-anak yang mau belajar, anak-anak yang mendengarkan perintah orang tua, pasti akan berhasil di kemudian hari.
Karena siapa yang menghormati orang tuanya, doa orang tua itu besar kuasanya. Maka ketika kalian mau mendengarkan didikan ayahmu, perintah ayahmu sebagai wakil Allah, maka kamu akan mendapatkan keberhasilan di kemudian hari. Yang ketiga, Kolose 3:20 berkata, "Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan." Apa keuntungannya ketika kamu mau menaati orang tuamu dalam segala hal? Akan terjadilah sebuah keindahan, kedamaian, jauh dari pertengkaran, jauh dari sungut-sungut, maka akan terjadi sebuah kedamaian dalam keluargamu. Tapi kalau tiap-tiap hari kamu melawan orang tuamu, tiap-tiap hari kamu membantah perintah atau didikan orang tuamu, kira-kira rumahmu bakal damai enggak? Bakal indah enggak? Pasti enggak lah. Orang tua akan teriak-teriak terus, manggil-manggil kamu. Orang tuamu akan marah-marah terus. Tetapi ketika seorang anak menaati perintah orang tua, itulah yang indah. Akan terjadi sebuah keindahan, akan terjadi sebuah kedamaian. Itulah yang indah di dalam Tuhan. Dan itulah yang disenangi oleh Tuhan. Jadi yang pertama, Bapak katakan, dengan kamu menghormati orang tuamu, ayat ini memberikan kamu upah atau keuntungan, kamu akan panjang umur. Yang kedua, kamu akan menjadi anak yang berhasil. Yang ketiga, akan tercipta sebuah keindahan dalam keluargamu, kedamaian dalam keluarga. Ada nggak di antara kalian yang tidak mau damai? Ada nggak di antara kalian yang mau tiap hari mamanya teriak-teriak, ribut di dalam rumahnya, berantem terus? Pasti tidak. Oleh karena itu anak-anak, bagaimana caranya kita menghormati orang tua? Terus nanti misalnya Jeremy akan berkata, "Pak, aku masih anak kelas 2, Pak. Bagaimana cara aku menghormati orang tua?" Kita bisa menghormati orang tua dengan cara-cara sederhana semampu kita. Melalui hal-hal sederhana, hal-hal kecil yang bisa kita lakukan dalam menghormati orang tua. Coba lihat gambar yang Bapak tampilkan. Dia mencium tangan daripada kakeknya. Sudah, itu sebuah cara kita menghormati orang tua. Apa cara lain lagi? Apa contoh-contoh sederhana lainnya dalam kita menghormati orang tua? Pertama, kita mampu menghormati orang tua. Yang pertama, kita berbicara dengan baik, dengan sopan, dengan lemah lembut kepada orang tua. Sudah? Dengan kamu berbicara sopan, lemah lembut, tidak berbicara kotor kepada orang tua, maka itu merupakan salah satu cara dan contoh bagaimana kita telah menghormati orang tua. Terus yang kedua, kita mau mendengarkan dan menaati perintah orang tua. Bapak udah jelaskan tadi, semua perintah orang tua itu ada alasannya. Semua perintah orang tua itu tujuannya baik. Tidak mungkin tujuannya tidak baik. Karena apa? Karena orang tua tahu apa yang kamu butuhkan. Maka taatilah perintah orang tuamu. Itu adalah contoh bagaimana kita dalam hal sederhana menghormati orang tua. Apalagi contoh-contoh sederhana, Pak, dalam menghormati orang tua. Selanjutnya, berusahalah untuk menyenangkan hati ibumu. Dengan cara apa? Menyenangkan hati ayam dengan cara apa? Berprestasi. Sudah, belajar dengan baik. Kamu akan mendapatkan juara dan kamu akan berprestasi. Apalagi contoh-contoh lainnya, Pak, dalam menghormati orang tua. Ketika orang tuamu lelah, ketika orang tuamu capek, buatlah sesuatu yang menyenangkan. Ketika orang tuamu, ayahmu pulang kerja, ambil segelas air minum, terus kamu berikan. Itu akan mengobati seluruh lelahnya, seluruh capeknya. Apalagi contoh-contoh lainnya dalam menghormati orang tua. Mampu mengerti orang tua, perasaan orang tua. Tidak menuntut hal-hal yang besar kepada orang tua. Karena ketika orang tua punya segalanya, pasti apapun yang kamu minta dia berikan. Tapi mungkin dalam kesederhanaan, dalam keterbatasan, orang tua tidak bisa memenuhi seluruh kebutuhanmu. Maka hargai, pahamilah orang tua yang sedang berusaha. Banyak sekali contoh-contoh kita bisa menghargai, menghormati orang tua. Sudah?
menolong orang tua ketika misalnya orang tua sedang memasak, adiknya sedang menangis, kita membantu menenangkan adik, itu merupakan contoh bagaimana kita menghormati orang tua, menghargai orang tua. Banyak sekali yang bisa kita lakukan, contoh-contoh sederhana, dan itu menjadi penugasan kalian juga hari ini anak-anak sekalian. Dan sekarang anak-anak, Bapak akan menunjukkan kepada kalian satu buah lagu yang boleh kita pelajari bersama ya sebagai contoh kita menghormati orang tua ya. Sebentar. Oke anak-anak sekalian, tadi sudah mendengarkan sebuah lagu yang sangat indah sekali tentang bagaimana orang tua yang senantiasa mendoakan anak-anaknya. Tentang orang tua yang senantiasa memikirkan segala sesuatu yang dibutuhkan oleh anak-anaknya. Dikatakan lagu itu, di dalam doamu kau sebut namaku, di dalam harapmu kau sebut namaku, di dalam segala hal namaku di hatimu. Oleh karena itu anak-anak, kalian bisa mempelajari dengan baik lagu ini untuk kalian boleh mengungkapkan rasa syukur dan rasa terima kasih kalian kepada orang tua kalian. Kalian boleh menunjukkan contoh-contoh sederhana atas kebaikan, contoh-contoh berterima kasih secara sederhana atas kebaikan orang tua kalian kepada kalian dengan cara apa? Dengan cara menghormati orang tua sebagaimana contoh-contoh yang Bapak sebutkan tadi. Ya, apa tugas kita hari ini anak-anak? Yakni Bapak akan memberikan penugasan. Yang pertama ialah tugas kita yang pertama ialah menuliskan ayat Alkitab dari Keluaran pasal 20 ayat 12. Dituliskan dengan baik, terus nanti dituliskan di dalam bukunya, terus dipoto, dikirim ke Bapak. Terus yang kedua, menuliskan 10 sikap sederhana atau contoh sikap dalam menghormati orang tua. Jadi kedua tugas ini dikirimkan di grup WA kita. Oke anak-anak, Bapak berharap video ini ditonton sampai akhir. Jangan dilompat-lompat ya, supaya mampu mengerti dengan baik bagaimana kelanjutan pembelajaran kita selanjutnya. Oke anak-anak, sampai di sini pembelajaran kita hari ini. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan Bapak tetap katakan tetap berada di rumah. Jaga kesehatan kalian dan kesehatan keluarga kalian. Jadi dengan sikap berdoa kita akan mengakhiri pertemuan kita. Kita berdoa. Bapa dalam surga, kami berterima kasih dan bersyukur atas kehidupan yang Tuhan berikan kepada kami. Tuhan, kami telah menyelesaikan pelajaran hari ini, pertemuan pertama pendidikan agama Kristen, terkhusus bagi anak-anak kelas 2. Tuhan berkati kami, untuk kami boleh menghormati orang tua kami, untuk kami boleh menghargai orang tua kami di tengah-tengah jerih lelah mereka, mencukupi semua kebutuhan kami, membesarkan kami, mendidik kami. Tetapi kami masih sering melawan kepada orang tua kami. Tuhan ampuni kami, Tuhan panjangkanlah umur orang tua kami, supaya nanti kami menjadi anak-anak yang berhasil, kami mampu membalaskan kebaikan-kebaikan. Tuhan berikan kami semuanya kesehatan, kami dan keluarga kami, supaya kami boleh menjalani kehidupan kami sehari-hari dengan baik. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada-Mu. Amin. Oke anak-anak, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.